Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasilu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa habibuhu wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nuris sati wal bayyinil lami was sayfil qati fa ballagha risalah wa adal amanah wa awdaha sunnah wa asasa syariah wa nasaha ummah wa abadallaha hatta adahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa, kita memasuki episode ke-19 di Menjelang Ma'rifat atau apa itu halatu ahlil haqiqah ma'allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Bukhari dari jalur Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr. Qala dakhala alaiya Rasulullah baiti. Suatu ketika Rasulullah memasuki rumahku. Ya, faqala ya Abdullah bin Amr, alam ukhbar annaka takallafa qiyamal laili wa siyaman nahar, annaka tukallifu qiyamal laili wa siyaman nahar. Qultu inni af'al. Faqala inna min hasbika antasuma min kulli syahrin thalathata ayyam, al hasanatu bi asyri amsalihha, faka annaka qad sumtad dahra kullah. Jadi Rasulullah SAW bertanya, bukankah ada sebuah berita kamu ini kalau malam qiyamul lail penuh dan paginya siangnya puasa terus menerus? Benar Nabi, saya melakukan itu. Apa kata Nabi? Ya cukuplah kamu puasa 3 hari saja sebulan. Ya. Karena apa? Satu kebaikan itu setara dengan 10 berlipat ganda 10 kali. Jadi 3 kali 10 kan sama dengan 30, sama dengan sebulan. Ya, nanti bisa setahun penuh rasanya. Kamu seperti puasa setahun sepenuhnya nanti. Hadis ini menunjukkan bahwa siyamud dahr, puasa setahun sepenuhnya itu juga boleh, kecuali puasa-puasa di hari-hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan yang tidak boleh. Ya. Karena apa? Rasulullah SAW menyebutkan faka annaka qad sumta ad-dahra kullah. Seakan-akan kamu ini puasa setahun penuh. Berarti memang ada puasa setahun penuh, kecuali yang dilarang, hari-hari terlarang. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Bisyarah, bitawasuli nuril a'mal binuril a'mal min dunin kita wa intaba'adatil awqat. Ini menunjukkan satu kabar gembira, ya. Karena ad-dinu yusrun, agama ini mudah, penuh dengan kegembiraan. Bagaimana terjadinya muwasalah, saling kesinambungan cahaya amal dengan cahaya amal yang lainnya, walaupun waktu yang harus dilewati, dilompati, ternyata nyambung. 3 hari saja ayyamul bid sama dengan 30 hari. Nyambung akhirnya.
Nah, begitu juga mudha'afatu tsawabil a'mali hadhil ummah. Bagi umat ini, seluruh amaliyahnya dilipat gandakan, apalagi di bulan puasa Ramadan. Ya. Apa? Ini satu bisyarah. Cara memberikan motivasi dari Allah itu, motivasi itu bukan sekedar pancingan, memang beneran. Ya, benar diberi oleh Allah. Saking banyaknya pahalanya Allah itu memang gak terhingga. Kemudian ini ada perintah supaya tidak memaksa diri. Ya, memaksa diri ini jadinya nafsu. Penuh semalaman. Loh, ada hak keluarga, ada hak badan untuk istirahat, ada hak ini dan itu yang harus dipenuhi yang lain. Justru ketika memaksa diri nggak bagus. Nggak bagus. Nabi memang tidak melarang, tapi kamu lebih bagus ini loh. Gitu loh. Ya. Karena apa? Ada sahabat-sahabat Nabi yang memang diperintah menghidupkan malam-malamnya. Ada yang diperintah, sepertiga malam terakhir saja kamu ini dan seterusnya. Jadi ini menurut kapasitas syakilah para sahabatnya Nabi. Untuk Abdullah bin Amr, kamu jangan memaksa diri, nanti nafsu. Ya, udah saya akan wiridan kalau begitu, saya akan puasa penuh. Soalnya saya sudah bosan dengan dunia ini dan seterusnya. Nafsu itu namanya. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Hasratmu memasuki alam tajrid, alam yang hanya Allah saja. Padahal Allah masih memposisikan Anda terlibat dengan kehidupan sebab akibat di dunia ini, logika-logika. Ya, biar Allah nanti yang memposisikan, biar Allah, jangan memaksa diri untuk memasuki alam tajrid. Itu bisa syahwatil khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Ya. Jadi beribadah itu loh oleh Allah. Kamu kalau beribadah jangan penuh nafsu. Itu memaksa diri. Emosional, itu memaksa diri. Tetapi juga jangan meremehkan. Maksudnya datanglah kepada Allah itu dengan tulus, dengan merdeka, dengan indah. Ya. Itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah luzumut tadzakkur hatala tadimul qalba al-ghaflah. Jadi terus-menerus yang penting ada sesuatu yang mengingatkan hati, sehingga lepas dari kelalaian kita. Jadi ini berikutnya ada kepastian iman kita ini. Apa? Pasti janji Allah itu pasti. Orang itu harus meyakini itu dengan imannya. Maka di sini hadis ini. Maka disinilah para arifun, ahlul ma'rifah. Ya, ahlul ma'rifah itu memutuskan diri untuk bebas dari kegelisahan. Banyak orang terus-menerus gelisah karena memang tidak pernah melepaskan blocking di dalam otaknya tentang otak gelisah, otak resah, otak susah. Itu harus dilepas, dibebasin. Para arifun membebaskan itu karena apa? Karena hasratnya hanya kepada Allah. Hasratnya hanya kepada Allah. Lalu yaitu luntur dengan sendirinya. Maka wangkana hammuhu rabbahu fala hammalahu. Maka siapa yang hasratnya hanya kepada Allah, dia tidak akan pernah susah selamanya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu munajat dari Mu'adz
Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Ilahi in araftuka fa antal ladzi qad hadaitani wa in talabtuka fa antal ladzi aradtani wa in ahbabtuka fa antal ladzi ikhtartani wa in ata'tuka wa antal ladzi waffaqtani wa in ataitu ilaika fa antal ladzi awaitani. Ini munajat yang indah sekali ya. Munajat ini indah sekali. Oh Tuhan, kalau aku makrifat kepadamu, berusaha mengenalmu, toh Engkau sudah lebih dulu menghidayai, memberi petunjuk kepada aku, katanya. Ini menggambarkan sebuah kemerdekaan jiwa ketika menghadap Allah ya. Kalau aku mencarimu, Engkau lebih dulu menghendaki aku. Jadi karena Engkau menghendaki diriku, aku menjadi mencarimu, bukan aku mencarimu. Kemudian baru Engkau membuka pintumu untukku, bukan. Aku mencarimu karena Engkau lebih dulu membuka pintumu. Oh Tuhan, wa in ajabtuka fa antal ladzi akhtartani. Ketika aku mengamini, mengiyakan dirimu, itu ya karena Engkau memilihku. Kalau Engkau tidak memilihku, Engkau panggil kayak apapun, aku tidak pernah datang kepadamu. Ini karena pilihanmu padaku. Jadi mari kita bersyukur nih ya, bersyukur. Kita ini masih dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal insanu, hai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayaimu sehingga kamu kok durhaka kepada Tuhanmu? Kita masih dipanggil oleh Allah, berarti Allah sedang memilih kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Kita masih dipanggil oleh Allah. Bersyukur, beribadah itu penuh syukur. Ya. Wa inna ata'tuka fa antal ladzi waffaqtani. Ketika aku taat kepadamu Tuhan, itu semata karena Engkau sedang menolongku. Bukan karena aku taat ini mencari pertolonganmu, bukan. Coba bayangkan kalau kita beribadah, menyadari, ya Allah, Engkau sedang menolongku, terima kasih ya Allah. Kita ibadahnya itu enak. Syukur banget. Coba kalau kamu beribadah, ya Allah tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Anda sholatnya abot banget. Karena yang ingat bukan Allah, tapi yang ingat masalah-masalahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in anabtu ilaika fa antal ladzi awaitani. Kalau aku kembali kepadamu Tuhan, itu karena Engkau telah memanggilku lebih dulu. Dipanggil oleh Allah itu dahsyat loh ya, kalau Anda tahu rahasianya. Ya, Anda nggak akan ingat dunia, nggak akan ingat akhirat. Allah saya, nah. Ini dipanggil Allah. Jangankan dipanggil oleh Allah, Anda dipanggil aja oleh Kanjeng Nabi. Mungkin dalam mimpi saja. Ya, mimpi ketemu Rasulullah SAW, Anda dipanggil. Wah, Anda sudah nggak ingat apa-apa sudah. Apalagi ini dipanggil oleh Allah. Ya. Wa inna Allah ta'ala la yakilul arifina ila anfusihim wa ila ta'atihim wa ila dzikrihim bifadlihi wa rahmatih bal
yakla'uhum bi'akali li syafaqatih wa yumtiru alaihim amtara rahmatih min sahaibi fadlih wa inayatih. Sesungguhnya Allah tidak memberi beban kepada para arifin. Para arifun ini tidak pernah diberi beban ketika taat, ketika zikir. Karena apa? Semata karena itu semua ditanggung oleh fadl rahmatnya Allah. Jadi kan disebutkan orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena fadl rahmatnya. Jadi sekarang ini Anda sudah tahu sebenarnya, aku ini sebenarnya sedang diberi fadl dan rahmat apa enggak ya? Wah, celaka kalau aku enggak diberi fadl rahmatnya Allah. Berarti di neraka tempatku. Nah, salah satu indikator kita diberi fadl rahmatnya Allah, kita ini menjadi taat, menjadi ahlu zikr, ya. Itu. Jadi semuanya adalah penuh kasih sayangnya Allah menjamin diri kita ini. Lalu kita jadi taat. Kita ini dihujani rahmatnya Allah, lalu kita menjadi taat, menjadi ahlul a'mal, ahlul zikr. Maka syukur ini luar biasa yang harus kita wujudkan terus-menerus tanpa batas, tanpa hingga. Warawa anna Musa waruwiya anna Musa alaihi salatu wassalam qala ya Rabbi kaifali uaddi syukran ni'amik walaka aliyya fi kulli syaratin ni'matan. Ya Tuhan, bagaimana aku menyampaikan terima kasih syukur kepadamu Tuhan. Ya, sedangkan setiap rambut yang tumbuh saja merupakan nikmat darimu. Rambutku ini banyak, saya harus bersyukur kayak apa. Belum lagi yang lain-lain Tuhan, belum lagi syarafku, belum lagi darahku yang mengalir. Bagaimana aku mensyukuri ini semuanya. Allah berfirman, faqala lahu ya Musa idza arafta annaka ajizun an syukri faqad syakartani. Gampang bersyukur itu. Hai Musa, ya, kalau kamu tahu bahwa kamu tak berdaya bersyukur kepadaku, sebenarnya kamu sudah bersyukur kepadaku. Ya. Jadi ya Allah, gimana cara mensyukurimu ini ya Allah. Itu saja sudah bersyukur oleh Allah. Dinilai syukur oleh Allah. Begitu juga Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, usykur ni'mati alaik. Syukurlah kepadaku atas nikmat-nikmatku kepadamu. Nabi Daud langsung menjawab, ilahi oh Tuhan, wa kaifali an ashkurak wa syukri laka ala ni'am a'dhamu ni'matan aliyya. Ya Tuhan, bagaimana aku mensyukurimu Tuhan? Syukurku kepadamu atas semua nikmat ini adalah nikmat terbesar kepadamu. Jadi aku nanti harus mensyukuri yang mana lagi Tuhan? Aku gak mampu. Bisa bersyukur ini saja sudah nikmat teragung darimu kepadaku. Nah, lalu Allah memberi wahyu, idza alimta dzalik fa anta ashkurul ibad alayya, ashkurul ibad li. Ya, kalau kamu sudah tahu begitu, kamu malah saya sebut sebagai hambaku yang paling bersyukur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini gambaran mengenai
Syukur itu hubungannya dengan zikrullah, mengingat Allah, mengingat nikmatnya, mengingat apa saja yang kita lalu nggak mampu sampai nggak berdaya untuk mengucapkan terima kasih karena saking banyaknya nikmatnya Allah yang tak terhingga ini, itu sudah menunjukkan syukur. Apalagi bahwa kita ini harus memandang al-mun'imnya, sang pemberi nikmat. Inilah nuansa ma'rifah di balik nikmat ini, supaya kita memandang sang pemberi nikmat, Allah Rabbul Izzah. Nah, kalau kita memandang nikmat, terpesona dengan nikmat, lupa kepada sang pemberi nikmat, nah nanti jadi istidraj. Bungkusnya nikmat, dalamnya bencana, karena orang tidak bersyukur di sana. Dia hanya gembira pada wujud nikmat. Dan dia lupa siapa sang pemberi nikmat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat, ilahi kaifa istata'a Adam ayashkura ni'mataka alaih. Ya Tuhan, bagaimana Nabi Adam itu bisa mensyukuri nikmatmu? Idh khalaqtahu biyadek wa nafakhta fihi min ruhik wa askantahu jannatak wa amartal malaikah fasajadulah. Engkau ciptakan dengan kedua tanganmu dan engkau hembuskan dia dengan rohmu, dari rohmu. Engkau tempatkan dia di surgamu. Engkau perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Ini nikmat apa lagi Tuhan? Bagaimana dia caranya mensyukurimu ini? Allah menjawab, ya Musa, alima Adamu anna dzalika minni fahamidani alaih. Hai Musa, ya, Adam tahu bahwa semua itu dariku, bukan karena dia. Maksudnya begitu. Bukan karena hebatnya dia ini, bukan. Itu dia tahu ini semua dariku. Lalu dia memujiku. Jadi maka dari kisah ini Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan, faman ata'ahu faubi taufiqihi ata'ahu. Maka siapa yang taat pada Allah, Anda kalau bisa taat ini, itu karena taufiknya Allah, ya, pertolongan Allah, i'anahnya Allah, inayahnya Allah. Ya. Jadi bukan karena usaha-usaha kita selama ini. Maka itu yang disebut khosyah. Ya, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Yang khosyah adalah para ulama, para arifun billah. Khosyah itu apa? Rasa takut. Para ulama billah, dia takut kalau ketika dia taat, dia nggak memandang itu semua karena taufik dan inayahnya Allah. Takut dia. Dia paling takut kalau dia merasa bisa taat, merasa bisa beramal, merasa bisa berusaha, berikhtiar, berini dan ini. Karena ada cinta di situ. Dia takut kalau lepas dari kekasih yang dicintainya. Falahul minnah, maka itu karena anugerah Allah. Wa man asahu fabi maqdurihi asah
walahul hujjah alaih faqad sabaqa fadluhu liman ata'ah qabla ta'atih wa qad sabaqa adluhu liman asahu qabla ma'siyatih iya. Kalau orang maksiat gimana? Apakah juga karena usaha-usaha orang itu? Bukan. Itu karena ada tertulis ditakdirkan maksiat ini orang. Ya. Kamu takut nggak ditakdirkan maksiat? Oh, takut. Ya. Justru ketika kita takut kalau ditakdirkan maksiat, itulah membuat kita sesungguhnya ada dalam wilayah fadl rahmatnya Allah. Kalau orang sembrono ngeremehkan maksiat, itu memang orang sedang jauh dari fadl rahmatnya Allah. Mengerikan. Ya. Falahul hujjah alaih. Dan Allah punya argumen kepada orang yang ditakdirkan maksiat ini. Nah, jadi orang yang menyadari kalau maksiat itu juga takdir Allah, itu justru dia akan terhindar dari maksiat sebenarnya. Tapi karena dia nggak mau menyadari itu dari Allah, dia terus. Padahal ketika Allah menakdirkan dia maksiat, berarti Allah juga menakdirkan dia diseksa oleh Allah. Mengerikan kan? Wa qad sabaqa fadluhu liman ata'ahu qabla ta'atih. Maka taat seseorang itu selalu didahului oleh anugerahnya Allah. Jadi ayo belajar menghapus ketika Anda taat dalam rangka mencari anugerah. Ayo dihapus itu. Ayo dibalik, didekonstruksi. Aku taat karena anugerahmu turun kepadaku Tuhan. Sudah. Biar apa? Taatmu ini loh penuh syukur. Bukan taat penuh dengan kewajiban, beban, ini mengeluh dan seterusnya. Ini nggak beradab kita. Begitu juga waqad sabaqa adluhu liman asah qabla maksiyatihi. Iya. Keadilan Allah mendahului orang yang maksiat sebelum dia maksiat. Jadi orang maksiat itu didahului oleh keadilan Tuhan. Mengerikan bukan? Siapa yang dapat keadilan Tuhan, neraka dia. Maka kamu jangan sampai Tuhan turunkan keadilanmu padaku. Wah, maksiat kamu jadinya. Neraka itu. Li'annahul fa'al lima yurid. Kenapa Allah menurunkan keadilannya pada hambanya? Ya, Allah itu fa'alul lima yurid. Semaunya Allah. Bebas Allah. Kalau Allah nggak bebas, Allah harus memilih. Tuhan, kamu menciptakan makhluk, tolong selamatkan semua ini makhluk, masukkan surga semuanya. Itu namanya Allah nggak bebas, dan itu bukan Tuhan namanya. Maunya Allah, Tuhan harus mutlak kebebasannya. Banyak kan orang bertanya, kenapa sih Allah itu nggak dengan segala kasih sayangnya kok masih menyiksa hambanya? Loh, hambanya itu kenal kasih sayangnya ya karena ada keadilannya Tuhan. Itu loh. Sekarang kalau seluruh lidah Anda dibuang, seluruh rasanya, ada nggak nikmat memakan? Nggak ada. Apa rasanya yang dimakan? Nggak ada. Nah, itu ya.
Jadi ini supaya kita ini sibuk merenung, ya merenung sibuk. Maka wasiat beliau Syekh Ahmad Ar-Rifai Allah Ta'ala atau kal ma'rifah wa wafaqa li ta'ati min ghairi ihsan sabaqa minka. Jadi Allah itu kalau memakrifatkan Anda, memberi anugerah makrifat kepada Anda, itu ya bukan karena kebaikan-kebaikan dirimu, bukan loh ya, bukan. Tapi justru ketika Anda diberi anugerah makrifat, jadilah Anda jadi baik, jadi ahlu ta'ah, ahlul amal, ahlul ibadah. Begitu juga Allah itu memberi pertolongan kepadamu bukan karena sesuatu dari dirimu, bukan. Jadi mari kita ini sibuk untuk mengingat dan khidmah kepada Allah. Karena sudah semua. Sudah. Surga ini sudah ada belum? Sudah. Neraka sudah ada? Sudah. Anda milih jurusan mana? Jadi Allah pun memberikan sesuatu kepada kita, nggak pernah minta imbalan Allah itu. Ya, nggak pernah minta imbalan Tuhan itu. Allah kok minta imbalan itu gimana? Ya. Jadi inilah bagian dari zikrullah yang harus kita fahami dengan penuh syukur. Ya, demikian. Jadi bab ini memang ditutup dengan satu syair yang indah dari beliau. Bidzikrika tahya mahjati ya muammali wa dzikruka li min qabli dzikri akbar. Mananta bitulin la akumu bisyukrih fa ayyu ayatika al-jazilati ashkuruk fa ayya ayatik al-jazilati ashkuruk. Dengan zikirmu, wahai seluruh harapanku, aku menjadi hidup. Zikirmu kepadaku sebelum zikirku kepadamu adalah zikir yang paling besar. Engkau memberikan anugerah yang aku tidak mampu mensyukurinya. Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Aku tidak bisa membalasmu, Tuhan. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.